Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza, NPM 1007071151060, Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Desain Sistem Penyaliran Tambang pada Rencana Penambangan Batubara di PIT S2 PT XYZ, Kecamatan Pasir Balengkong, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam skripsi ini saya dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Yunus Asyari, MT, dan Bapak Iswandaru, STMT. Latar belakang, penerapan sistem tambang terbuka sangat dipengaruhi langsung oleh lingkungan luar seperti iklim dan cuaca, mengingat Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki musim kemarau dan musim hujan. PT XYZ ini merencanakan pembuatan pit baru di suatu lahan yang belum terbuka dengan rencana sistem tambang terbuka. Salah satu masalah pada penerapan sistem tambang terbuka ini adalah masalah air, karena akan adanya air yang masuk ke dalam tambang, baik itu yang berasal dari air limpasan maupun air tanah. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan mengganggu aktivitas penambangan seperti terjadinya banjir pada pit, kerusakan peralatan, dan yang paling bahaya adalah stabilitas lereng karena dapat mengancam keselamatan pekerja. Kemudian, oleh karena itu, diperlukan kajian hidrologi dan hidrogeologi untuk memperkirakan potensi air yang akan masuk ke tambang. Selanjutnya dibuat suatu sistem penyaliran tambang untuk mengatur permasalahan air untuk upaya pencegahan dan penanganan air yang masuk ke tambang. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini mendelineasi batas-batas tangkapan air atau catchment area yang mempengaruhi pit S2. Yang kedua, menentukan rute saluran pengalihan serta perancangan dimensi saluran. Yang ketiga, menentukan debit air limpasan dan air tanah yang masuk ke dalam pit S2 serta debit air yang mengalir melalui saluran pengalihan. Yang keempat, memberikan rekomendasi jumlah dan spesifikasi pompa yang dibutuhkan. 5, membuat rancangan dimensi kolam penampungan pada pit S2. 6, membuat rancangan dimensi kolam pengendapan. Pengolahan data dan pembahasan. Yang pertama, kita membutuhkan data curah hujan bulanan dari 2015 sampai 2019. Nah, ini untuk peta catchment areanya atau daerah tangkapan airnya. Maka daerah biru ini adalah alirannya air hujannya akan masuk ke dalam pit. Maka dihitunglah debit limpasan air menggunakan rumus rasional dan didapatkan hasil sekitar 111.000 meter kubik per hari. Nah, untuk debit air tanahnya didapatkan 38.543,3 meter kubik per jam. Nah, untuk pencegahannya dibuat suatu saluran pengalihan seperti pada gambar ini yang berwarna orange-nya adalah saluran pengalihannya untuk mengurangi debit air limpasan yang akan masuk ke dalam. Setelah dibuat saluran pengalihan, maka didapatkan debit airnya yang akan masuk ke pit adalah 53.128,8 meter kubik sehari. Nah, dijumlah dengan debit air tanah menjadi 53.208,2 meter kubik per hari. Soalnya sedimentasi didapatkan debit sedimentasinya adalah 1,2 meter kubik per hari. Untuk penanggulangan air yang masuk ke dalam pit dibuat suatu sistem volume sisa debit. Pompa yang digunakan sebanyak 3 pompa dengan jam kerja 20 jam per hari. Maka air yang tidak dapat ditanggulangi oleh pompa adalah sekitar 6.336,8 meter kubik per hari. Nah, nantinya nilai ini akan ditampung oleh SAM. Ini adalah dimensi SAM. Nah, didapatkan volume SAM adalah 205.101,02 meter kubik. Berikutnya adalah sistem pemompaan SAM per harinya. Kita hitung dan didapatkanlah hasil seperti ini. Untuk setting point sendiri seperti ini, dengan waktu penuh kolam adalah 99,57 hari atau dibulatkan menjadi 100 hari. Nah, untuk kesimpulan, maka kesimpulan yang pertama, pada pit S2 dibagi menjadi 2 catchment area dengan total luasan 1.034.769,75 meter persegi. Yang kedua, saluran dibuat menjadi 5 saluran dengan total debit adalah 7,63 meter kubik per detik. Saluran dibuat diarahkan menuju saluran alami.
Yang ketiga, debit air limpasan yang masuk dalam PIT dibagi menjadi dua, yaitu debit air limpasan dan debit air tanah. Total debit yang masuk adalah 53.208,3 meter kubik per hari. Yang keempat, pompa yang digunakan adalah MF 420E. Dibutuhkan 3 pompa yang bekerja 20 jam per hari dan 1 pompa yang bekerja 24 jam per 3 hari dimulai dari hari ke-20. SAN dibuat memiliki kapasitas 205.101,01 meter kubik per bulan dengan dimensi SAN panjang dan lebar permukaan adalah 183,77 meter dengan panjang dasar dan lebar dasar SAM ada 20,3 meter, tinggi SAM 12 meter, dan kemiringan 60 derajat. Satu limpuan dibuat dengan memiliki luas 3.300 meter persegi dengan panjang 100 meter, lebar 33 meter, dan kedalaman 7 meter. Waktu penuh kolam pengendapan adalah 99,57 hari atau dibuatkan menjadi 100 hari. Untuk saran yang pertama, setelah dilakukan perhitungan terhadap saluran pengalihan, sistem pemompaan, kolam penampungan, dan kolam pengendapan dapat dijadikan standar minimal dalam pembuatannya. Hal ini agar kegiatan penampungan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, pompa yang digunakan adalah berjumlah 4 unit, maka dibutuhkan 10% dari total keseluruhan unit untuk dijadikan cadangan. Maka dibutuhkan 0,4 pompa cadangan atau dibagi menjadi satu pompa. Yang ketiga, diperlukan perhatian dan perawatan terhadap saluran pengalihan, kolam penampungan, dan kolam pengendapan agar dapat berfungsi secara optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.